Ya udah akhirnya aku mandi karena itu udah cukup malam ya. Mandi mau berenangnya kapan? Besok pagi aja deh Pak, ini udah malam, takut masuk angin saya, aku bilang gitu. Oh ya udah. Ya, terus kamu mau pesen apa? Pesen aja nanti diantar. Ya udah akhirnya aku pesen snack gitu sambil di pinggir kolam. Aku ngerjain tugas kuliah dulu. Setelah tugas kuliah selesai, Pak Putra ngajakin makan keluar. Nasi daerah Lembang juga. Dinner lah kita berdua. Dinner. Terus akhirnya Pak Putra nanya-nanya, kamu nggak ada niatan buat pacaran? Kata gitu kan. Pacaran Pak? Enggak Pak, saya masih fokus sama kuliah sama kerjaan saya sekarang. Oh tapi ada niatan buat pacaran, kata gitu. Ya kalau misalkan ada yang mau ya jalanin aja sih Pak, Pak Putra gitu kan. Aku langsung speechless. Itu bukan Nggak kode salah. lagi, kode keras Iya gitu kode ya. keras, sudah pertanyaan yang mengecoh. Jadi sebenarnya dia bukan nanya, dia itu sebenarnya Menjebak. mau statement, Iya, cuman bener. masuknya dari situ Iya, gitu bener-bener. kan. Masuknya Terus dari pas situ. kalau dia bilang saya mau gitu, terus kamu bilang apa? Aku langsung, hah? Mau apa Pak? Maksudnya mohon maaf, aku bilang, saya mau pacaran. Terus aku langsung speechless, bertanya-tanya, Nembak tanya-tanya. lah ya dia di situ ya. Hah, maksudnya apa ya Pak? Iya saya mau yang siap buat nganterin kamu kemana-mana. Kamu ada tugas kuliah, kalau emang saya perlu bantu saya bantuin. Pokoknya kalau ada apa-apa kamu bilang lah sama saya gitu kan. Terus akhirnya, aku tuh di situ mohon maaf Pak, saya nggak enak. Kan Bapak juga. Nah Ngomongnya aku kayak gitu dijanjiin ya. gitu. Terus Terus dijanjiin gitu. Terus aku pikir ya, apa serius nih? Dia emang udah. Terus aku jalani di situ Pak Putra tuh kayak ngelihat billing biaya kuliah aku yang belum aku bayar. Nah dari situ tuh aku belum jawab mau apa enggak, buat apa jadi pacarnya si Pak Putra ini. Ya namanya cowok bermaksud pengen ada sesuatunya ya. Terus akhirnya dia ngelihat di bawah laptop aku ada surat tagihan kuliah ya yang harus dibayarkan semester sekian. berapa tagihannya? 15 juta sekian. Berapa semester yang belum dibayar? Itu aku nunggak sih karena emang aku belum bayar. Oh, berapa semester tuh 15 juta? 4 juta setengahan lah. Berarti tiga semester ya? Semester Tiga ya, semester. antara gitu. Karena aku bayarnya cicil. Nah akhirnya di situ Pak Putra bilang, saya boleh minta nomor rekening kampus kamu nggak? Kan di situ ada ya. Vi, saya boleh bantuin kamu nggak? Bantuin apa ya Pak? Aku bilang gitu. Saya boleh bayarin itu kamu nggak, biaya kuliah kamu? Hah? Aku kan kaget ya, namanya aku juga kerja. Ya gaji aku belum nyampe segitu dalam sebulan, mungkin harus nunggu 3 bulan untuk melunasi itu. Sedangkan aku juga kepecah banyak banget keperluan adik aku, mama aku di rumah juga kan nggak kerja. Terus akhirnya aku mikirnya ya mungkin tante juga nyuruh aku tinggal di rumah tante karena memang aku udah nggak boleh bayar kosan mungkin untuk meminimalisir keuangan aku. Nah di situ aku udah coba, aku agak kaget si Pak Putra ini langsung lunasin semuanya. Iya semuanya. 15 juta tuh langsung. Langsung pas udah gitu, di situ aku kayak speechless, hah serius nih dibayarin. Terus ada masuk SMS kan ke aku dari kampus, terima kasih sudah membayar total biaya. Aku tuh kayak bersyukur banget tapi aku tuh kayak berhutang budi sama si Pak Putra ini. Ya namanya seneng ya dibayarin, ada pahlawan lah istilahnya. Si Pak Putra ini jadi kayak pahlawan. Dia pakai bertopeng nggak? Terus abis itu kamu bilang makasih dong sama dia. Makasih iya Pak. Makasih Pak, tapi saya berhutang banget nih sama Bapak, saya janji bakalan ganti. Nggak usah, nggak perlu, katanya gitu kan. Kamu udah mau saya ajak jalan kayak gini pun saya seneng kok, saya happy, kata gitu. Terus akhirnya Pak Putra ini bilang, jadi gimana Vi, kamu mau nggak nemenin saya kalau misalkan saya butuh kamu, saya kemana-mana, karena jujur saya di rumah udah kayak ngerasa nggak kayak misalkan saya kan butuh refreshing kayak gini, staycation kayak gini,
bahkan kan kalau di pernikahan katanya memang hal-hal kayak gitu tuh emang penting ya Kak, katanya buat staycation atau tapi si saya tuh nggak Quality mau. time lah gitu ya. Quality time. Pak Putra ini nggak bisa nemuin itu dari istrinya. Nah, makanya ngajaklah si aku ini. Iya, terus kamu balas apa? Bilang apa? Aku bilang ya terima kasih ya Pak, pokoknya saya bakal ganti. Akhirnya di situ beban aku agak berkurang kan, berkurang. Ya udah akhirnya udah malam, udah sekitar jam 10:30-an, Pak Putra juga udah selesai sama ngopinya. Terus akhirnya ya udahlah kita tidur. Gimana? Maksudnya, Ya masa udah. tidurnya merem doang? Iya. Pasti ada yang lain kan? Iya ada yang lain akhirnya. Gimana tuh? Terus kamu mau tidur sebelah mana? Kata kalau enggak, awalnya Pak Putra cuman kayak saya di sofa aja ya. Oh enggak apa-apa Pak, saya aja yang sofa. Saya enggak enak karena kan saya cuma siapa sih, saya cuma administrasi doang di kantor itu, sedangkan Pak Putra udah punya jabatan gitu kan di sana. Enggak usah Pak, saya di ini aja di sofa. Enggak kamu aja, kata gitu kan. Ya udah kalau kayak gitu bareng aja deh, kata boleh saya di samping kamu kalau emang saya nggak boleh di sofa, katanya. Pak Putra ya udah ya nggak apa-apa gitu Pak. Terus kamu di situ pakai apa? Pakai lingerie atau pakai? Enggak aja. Tadinya aku mau berenang pakai itu, jadi besok kalau emang udah bangun ya udah aku mau berenang pakai tank top sama celana pendek aja. Terus? Akhirnya kita tidurlah bareng. Pak, saya ngerasa nggak enak nih. Kan seharusnya yang tidur di samping Bapak, saya nggak enak di samping. Ya nggak apa-apa. Terus Pak Putra tuh jadi kayak main-mainin rambut saya. Aduh, saya jadi deg-degan. Terus akhirnya ke bawah perasaan. Terus? Ya udah. Terus Pak Putra aja bilang, lampu, kamu kalau tidur lampunya mau dimatiin atau gimana? Saya biasa dimatiin sih Pak. Oh ya udah. Gelap dong. Gelap. Karena mataku kan minus. Suka silau gitu Ada kan. lampu tidur kan? Lampu tidur ada di samping. Pakai lampu tidur aja boleh Pak? Oh ya boleh, kata gitu. Ya udah akhirnya dimatiin lampunya. Ya udah Pak Putra tuh cerita tentang apa sih privasinya dia lah ya, kalau misalnya tuh bagaimana. Awalnya di situ dia bilang, iya saya tuh walaupun saya ngerasa tidur walaupun satu ranjang, tapi masing-masing katanya. Begitupun sebaliknya. Hambar lah gitu Hambar. ya. Dia cerita dulu awalnya dari situ, Oh gitu ya Pak. Terus, iya makanya saya tuh nggak ngerasa kalau misalkan dia tuh bisa memenuhi kebutuhan biologi saya, kata Pak Putra gitu. Tapi itu kamu untuk pertama kali? Pertama kali. Berarti kamu itu? Oke. Itu usia 27? Karena emang aku dari kampung banget. Oke. Terus? Dari Sukabumi, Sukaraja sana. Tapi kamu nggak biasanya kan kalau orang daerah menikahnya cepat gitu ya? Kamu nggak menikah cepat? Karena emang aku masih punya tanggung jawab adik aku. Oke. Sama awalnya disuruh cepat sama mama. Kan kamu lulus kuliah tuh berarti 21 tahun ya? Ya kan? Lulus SMA kan 17 tahun. Terus kamu kuliah 4 tahun. Sempet cuti karena emang aku oleh biaya ini. Jadi kayak kerja. Iya, kerja dulu. Terus akhirnya cuti kuliah 2 tahunan. Akhirnya aku masuk kerja lagi sambil magang, aku lanjut. Oh gitu. Jadi usia 27 itu masih baru kerja baru masuk di tempat itu. Oke. Awalnya aku nggak kerja kantoran gitu, kayak masih waktu itu kerja di kayak kasir itu. Nah tadi tuh lanjut lagi tuh ceritanya tuh tadi tanggung tuh lampu dimatiin kan, pegang-pegang rambut, terus abis itu pegang-pegang apa lagi? Ini soalnya nungguin nih, gue tahu banget nih ya, kalian semua pada siap-siap gitu. Iya, awalnya pegang rambut. Jangan terlalu lama neng ceritanya neng, kasihan nih yang Hani Bani takutnya kentang gitu kan. Pak Putra itu nggak lama pegang rambut aku terus